Ada beberapa yang meminta kita untuk membuat konten yang lebih berfaedah daripada hanya bermain PS. Karena kita adalah content creator yang memperhatikan. Kita konten creator ya? Oh iya, kita konten creator akhirnya ya? mengaku ya. Kayak orang-orang kayak kita. Loh, sudah kayak orang-orang. Oh, iya. Hari ini ada yang berbeda. It's getting serious, man. Wow. Karena kita memperhatikan para penonton kita, ya, Yes. nasihat-nasihat mereka, akhirnya kita bikin konten hari ini nih. Ya, mudah-mudahan konten hari ini berfaedah ya. Karena kita akan berbicara lebih banyak tentang bisnis. Jadi ini bisnis yang mungkin sudah kebanyakan orang di Surabaya tahu. Ini adalah bisnis yang nggak main-main. Bisnis yang merubah kehidupan sepasang suami istri. Betul. Kayaknya gitu sih. Ya. Ya bener ya. Kayaknya gitu ya. Dan kita sekarang udah ada di depannya toko mereka. Toko mereka namanya unik, men. Namanya pakai nama hewan. Toko Pasar Kodok. Nah, Pasar Kodok itu jualan jam. Tapi jamnya selengkapnya kayak apa ntar. Nah, nanti aja. Kebetulan kita emang udah ada di depan store-nya mereka, dan setelah lagi kita bakalan interview sepasang suami istri yang berkecimpung di dunia Pasar Kodok ini. Pasar Kodok. Ya, oke. Mau tahu seperti apa? Biar kayak orang-orang. Cekidot. Cekidot. Karena kita channel yang mendengarkan rakyat kita, rakyat Gedabrus, ya, dan sudah beberapa orang yang bilang sama kita banyakin Konten yang berfaedah. kita hadirkan orang-orang yang Berfaedah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa kali Karena ini. channel kita beda dengan channel lain, kita nggak perlu penonton bayaran di sini. Well, oke. Teman-teman, hari ini kita sudah berada di Pasar Kodok. Mungkin beberapa rakyat Surabaya udah tahu ya, Pasar Kodok yang berada di Ruko Klampis dan juga PTC. Dan dua orang yang di sebelah kita, di tengah-tengah kita ini adalah ownernya Pasar Kodok. Ada Koko William dan juga ada Cece Elisa. Selamat, ini tayangnya malam ya? Oh, malam. Ya, oke, selamat malam Koko dan Cece. Sawadika. Ya, sawadika. Terima kasih sudah bersedia untuk kita ajakin ngobrol malam hari ini. Senang hati. Ya kan? Yang belum tahu, ini panggilannya Ko Wewe. Celisa ini adalah ownernya Pasar Kodok, ya kan? Pasar Kodok udah 2 store ya di Surabaya ya, Ko Ce ya. Puji bener Tuhan ya? udah. Di Klampis, di Raya Klampis, di PTC juga ada. Dan Pasar Kodok ini spesialisasi G-Shock, guys. Mungkin kalau yang belum tahu ini ada store, dulu terkenalnya adalah di online shop. Betul. Instagramnya @Pasar Kodok ya, bener ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu aja. Bagaimana perjalanan Pasar Kodok? Dulu basicnya apa sih, Bu? Oke. Dulu basicnya apa? Kalau ditanyain Dari dulu tuh kita ya entrepreneur. Dari dulu. kerja apapun Jual apapun jadi yang uang. bisa. Pokoknya Iya. cuan. Pokoknya Yang bisa ya. dijual. McLaren. Iya, bener-bener. Pokoknya yang bisa dicuan ya. McLaren. Dulu sebelum bergerak di Pasar Kodok apa nih? Kita udah pernah nyobain jual. Makanan yang kamu tahu pernah? Iya. Pernah F&B ya? Makanan. Abis dari makanan pernah juga jual anjing gitu. Jualan anjing pernah. Oke. Jualan Terus jual baju pernah, jual mobil pernah. semua dicobain sih. Iya, dicobain Pokoknya saya pada satu titik di mana Tuhan bawa kita ke hari ini. Kok bisa mak peduduk jualan jam? Nah, Karena butuh duit. oh pasti. Itu pasti. Butuh duit. Iya. Saya butuh duit, saya jual diri. Oh iya benar. Iya, Oh iya sih. Paling Iya, penting MC iya, ini ya. Iya. Kok tapi gimana ceritanya? Titik baliknya kok bisa dari makanan, mobil, anjing, Jualan anjing. itu terus kejam. ngomong anjingnya nggak usah lihat deh. Oh, Iya. Udel. Ya apa ceritanya? Kalau ceritanya gimana ya? Awal dulu ya kita karena sering gonta-ganti kerjaan, nyari kerjaan yang paling nyaman ya. Sampai akhirnya Yang paling nyaman Dulu dan itu paling pas- cuan ya. iya Benar sih. dong. Sebenarnya kalau paling nyaman apa enggak itu tergantung ke kitanya. Cuma pada akhirnya dibawa ke sini. Dulu Pasar Kodok itu nggak jualan jam tangan sih. Kalau Oke. kalian pernah Aku baru tahu nih kalau ini. Kalau Nggak, ngikutin nggak, dari nggak. awal banget. Jadi Pasar Kodok itu dulu jualnya barang-barang antik. Contoh. Contoh kayak turntable, Piringan hitam. Oke. tape deck,
Oke. Oh. Kok wibi banget ya? Patung-patung jadul. Patung-patung Yang antik kayak gitu. waktu zaman tahun 80-an, 90-an, Oh. yang agak creepy kalau dilihat. Nah, ya kayak Oke. gitu. Jadi kenapa kok namanya juga pasar kodok? Pasti kan bertanya-tanya jualan G-Shop kenapa sih namanya kok pasar kodok? Betul. Jualan jam loh. Namanya kok pasar terus kodok loh. Opo kok kodok ya? Kok kodok. Kok yang kono binatang liar. Oh, kak nyambi. Ah, Pasar nyambe gak enak bro. Opo Pasar PT, ya Iya, kan? pasar kadal itu rapi. Gak, tapi pasar kodok itu sebenarnya ada suatu pasar real, bener-bener pasar di Bali, di Tabanan tepatnya. Itu namanya pasar kodok. Jualannya itu kalau bahasa kerennya sekarang itu thrifting ya, baju-baju bekas. Oke. Nah, waktu itu kan bangun online shop, bingung mau nyari nama apa ya. Teman ada yang bikin ini pasar loak, terus ada yang pasar maling. Kan Surabaya banget loh. Iya. Temen nyantronya dia. Oke. Jadi kayak bikin Instagram bebarengan. Namanya pasar. Aku pasar apa ya? Akhirnya ambillah pasar kodok. Loh, kenapa kok pasar kodok? Kalau misal jawaban sekarangnya tuh gini loh. Pernah nggak sih kalian lihat kodok itu lompat ke belakang? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya? Kodok itu kayak soal bro. Nah, Iya, itu sebenarnya filosofi yang secara nggak sengaja kita dapat. Jadi kita tuh berharapnya kerjaan kita tuh nggak pernah mundur ke belakang, tapi selalu lompat ke depan. Ya puji Tuhannya sampai hari ini Tuhan izinkan sampai kita terus melompat ke depan. Gitu. Sekarang dulu. Tercermin dari kaos yang dipakai Kowe sekarang. Kita terbentuk ketika Tuhan tersenyum. Pasar kodok. Ya, enak kan? Teman-teman pasar-pasar yang lain tuh masih ada? Masih. Kumpulan dulu. Belum kali yang pasar. Tapi kalau misal Tunggu. Nggak ditanya kenapa pasar. Oh iya, kenapa pasar? pasar. Nah, ini biar Cici aja. Nah, kalau pasar, karena waktu awal itu aku kan gini, kenapa sih harus dikasih nama pasar? Kok kayak kurang eksklusif gitu. Kayak kurang mewah gitu kan ya pasti. Ya, kan? Iya. Kenapa? Kan karena kalau aku pribadi kan aku suka ngeliatin yang toko-toko namanya yang wah Inggris Iya, banget. prestis banget. Iya. Iya. Meskipun kadang kita salah ngomonginnya gitu. Hmm. Terus akhirnya begini, udah biarin aja biar nanti tokonya tuh kayak pasar rame terus nggak pernah sepi. Masuk. Dan ternyata bener, maksudnya kayak gini loh. Nama yang kita pakai di satu titik di dalam hidupnya kamu itu akan membawa keadaanmu seperti itu. Jadi jangan sampai. Sebelum ada mall, sebelum ada apapun yang tempat untuk berjualan, semua itu awalnya dari pasar loh. Betul. Iya kan? Awal mulanya dari pasar itu sudah dari zaman Viking, men. Coba kamu aja gini. Mall Atom itu Atom Mall berawal dari apa? Pasar Atom. Nah, lah iya, benar tuh. Dan namanya pasar tidak pernah sepi. Loh, iya pasti. Aku semakin yakin konten ini berfaedah, bro. Aku semakin yakin. Lu obrolan awal. Baru stop ini. Baru opening ya kan, baru opening. Nah, dulu pasar kodok awal mulanya kan kalian cerita sendiri kan jualan jam. Ya kan jualan barang-barang antik. Kok bisa berbalik jualan jam? Jadi kita tuh punya bukan teman ya, malah kita anggapnya udah kayak papa, kayak kakak, kayak udah kayak saudara angkat gitu. Dia bilang sama kita, Kofe. Sebutin aja nggak apa-apa. Kofe namanya. Kofe. Kebetulan kepala gerejanya kita. Jadi Orang Surabaya. Orang Surabaya. berawal dari pertemanan yang akhirnya udah kayak papa rohani gitu. Jadi Oke. apa-apa kita curhatnya sama dia. Dia bilang, kamu tuh kalau mau kerja, mau sukses, cobalah untuk fokus. Fokus satu titik yang kecil itu digedein. Jadi jangan ini dikerjain, dikerjain. Kamu nggak fokus, akhirnya nggak tahu tujuannya kemana gitu loh. Akhirnya sampai kita pulang pertama dikasih tahu kayak gitu, apa ya? Sampai rumah baru kita mikir-mikir. Kayaknya memang karena pasar kodok ini jualannya jual ini kita bingung. Supply-nya juga bingung, yang beli juga bingung, maunya beli apa. Akhirnya suatu hari jualan G-Shop second waktu itu. Oke. Second Mak bedunduk gitu ya? Mak bedunduk. Pokoknya G-Shop. Takutnya G-Shop. Enggak, kalau misalnya cerita panjangnya itu kan jadi dulu tuh sampai Pasar Mas Dowo.
Iya lanjut tuh. Terus kenapa kayak Iya gitu? kan nggak terus. Gondok. Gocok. Lain gondok telung dino. Waduh. Rumah tangga juga nangis. Aja kok itu. Ya enak boleh eling meta gunawan iki. Enggak boleh syuting terus. Kan diserempet-serempet. Iya. Jadi di Surabaya ini kalau misal kalian ke daerah Pasar Turi itu ada namanya pasar apa ya sebenarnya tadi? Pasar Maling. Jadi pasar Maling. Iya, pasar Maling. Sebelah. Iya. Pak. Jadi Yang pagi-pagi banget. bukanya subuh tuh. Iya. Pasar Maling. Di situ kamu bisa menemukan segala jenis barang yang dibuang dari sampah, akhirnya kembalinya di pasar itu. Yes. Dicuci, Nah, diberesin masuk situ. akhirnya aku ke sana. Bayangin jam 3 pagi bawa senter nyari G-Shock. Kayak paling ya bener ya. Iya, kayak maling. Tapi jangan salah, di sana juga enggak semuanya itu barang itu jelek. Jadi pas dapat G-Shock murah waktu itu dapat murah, tak jual. Coba sih jualan jam tangan ini kayak apa cuannya. Kita ini mulai bahas cuan kan. Karena kerja pengen cuan yang paling Pasti. gede. Pasti. Nah, pas dapat itu murah kok, cuma 200.000 tak jual itu bisa laku sampai cuannya menurutku oke banget. Wih, kok enak ya sama dia. Yang ya apa lah misal gini dodolan jam aja. Cuannya juga enak dan sekarang itu kayaknya trennya jam itu bukan kebutuhan tersier, sudah masuk kebutuhan pokok. Betul. Kalau misal contoh apalagi momennya dekat Lebaran, Betul. Iya, betul. baju baru, jam tangan kudu baru. Betul. Gitu. Akhirnya ya wes lah, ayo kita jual jam tangan. Mulai fokus jualan jam tangan. Dulu jualnya cuma second toh. Kan kalau sekarang misal kalian mau lihat di toko kita kan jualnya barang baru semua ya. Karena waktu itu berhubung kita nggak punya modal, jadi kalau misalnya mau buka-bukaan modal berapa, jadi kan biasa anak-anak muda nih yang baru mau memulai entrepreneur selalu memulai aku nih nggak punya modal. Oke. Nah, sama waktu Sering nggak aku nonton dengar? di yang sebelumnya kan pasti pertanyaannya adalah kok terus modalnya berapa? Modalnya Iya, gimana? iya. Nah, selalu nggak seumurannya kita gini kan banyak yang bilang iya rek nggak duwe modal aku ini. Ayo, duitnya sopo? Saya menteni duwe modal. Duitnya Mbak Santi lah. Duit kamar kodok. Nggak bisa. Jadi kerja itu bukan menteni modal, tapi bekerjalah. Modal utama adalah tangan, kaki, dan pikiran. Otaknya kita udah dikasih untuk berpikir. Waktu hari itu kita memulai pasar kodok cuma 200.000 rupiah. Siapa yang nggak punya uang 200.000 di sini? Punya nggak 200.000? Punya. Punya. Nah, tapi kan tergantung dari kita yang 200.000 ini mau dijadikan modal untuk bekerja atau cuma untuk beli kopi. Masuk akal. Iya kan? Yang paling ini kita pasar maling. Ojo bro. Masalahnya pasar maling sekarang karena sudah banyak yang tahu udah nggak ada yang jual jam di situ. Wes setoran aku kabeh, Mas. Jadi semua barang di pasar kodok ini peraturan dari pasar maling. Boleh lihat nih lah bro kok saja. Semakin yakin aku hidupnya ke WB bener kan? Baca Elisa. Di balik seorang suami sukses pasti ada istri yang cerewet. Betul. Pasti ada istri yang cerewet, suka nyalon, suka mailing, shopping online. tolong sampai anak bojone. Meta Gunawan, omelan Anda berguna. Aku daun mana kok komen mana Rek? Iya. Lumayan ada sih komen. Iya benar kita daun. 200.000 itu jadi kita punya uang berapa? Bagaimana cara kita ini ya memanage-nya, Iya. sebenarnya. Terus akhirnya diputuskan untuk berjualan jam G-Shock ya. Waktu itu pertama kali aku ingat banget 200.000 itu dibeliin Casio. Kalau Casio yang sekarang yang Oke. kayak Mumpung ada contoh yang baru sekarang. Iya. Tapi dulu belinya kayak gini yang jadi bekas-bekas. ini kayak gini, bukan yang persis gini, ini kayak model jadul yang waktu itu kita beli hampir kayak gini, Oke. tapi bukan yang ini ya. Itu waktu itu di pasar maling tuh cuma modalnya 50.000, 40.000. Oke. Terus kita jual 90.000. Cuan kan? Tetap Iya, cuan bener. kan? Cuan. Tapi ojo mau pikir cuan nih, cuan nih mak nomban 20.000. Coba hitung aja Persentasenya udah berapa? Kuantinya ya. Iya, lu nggak, kamu jangan pernah ngitung cuan itu dengan nilainya. Kalau kamu ngitung nilainya pasti kan nggak akan puas. Tapi nilainya dengan persentasi cuanmu berapa? Kan ngomong jual 100.000,
laku 200.000. 100.000 sih untungnya, tapi kamu juga keuntunganmu persentasinya 100%. 100%. Besar Dua loh. kali lipat. Iya. Nah, Tapi waktu itu KWW sendiri bisa bedain ya? Jam yang palsu, jam yang Bisa. asli. Bisa. Kebetulan waktu itu juga kan sudah kumpul sama Gumbulannya anak-anak yang dia. Memang penyuka G-Shock. enggak. penyuka jam tangan. Saya penyuka istri saya. Oh iya. Udah. Iya, jelas. Mumpung mau anniversary, makanya nyepik-nyepik. alah. Aduh, aku lali berani kode. Bentar lagi kode. Masa pandemi, Mas Hari ini sering nak oma quality time. Wes telu Pikiran. Cukup bro. Oke, memang penyuka jam tangan terus bisa bedain Iya. mana yang asli mana yang Kebetulan palsu. bisa. Terus waktu itu dia fotonya tuh foto ala waktu Standar itu cowok lah ya. HP juga bukan HP yang biasa, yang bagus, masih HP biasa banget. Dan dia ini bukan tipe orang yang pinter foto, jadi cuma dipegang terus ditetel yang jelek di foto, dipajang di Instagram, iseng-iseng. Merek, terus spesifikasinya ada bocor di bagian mana, dijelasin. Karena saya kan harus menjelaskan Iya. spek detail. Dijelasin terus ditulis harganya. Hari ini dipajang, besok paginya laku. Terus yang dia pulang misalnya ada 200.000 kan, kalau misalnya satu bijian 40.000 dapat 5. Habis besoknya packing, bawa ke JNE. Nanti subuh nyari lagi kayak gitu. Sampai pada satu titik di mana ada ketemu orang yang bisa ngambil barang dari Jepang. Nah, tapi bisa ngambil dari Jepang itu karena kita nggak pernah ngambil cuan ya. Maksudnya ngambil cuan kita itu nggak pernah kedunian meh nganggo loh bro. Ngerti nggak maksudku? Jadi hari ini aku dapat cuan. Karena aku dapat cuan tak belanjain wes buat kebutuhan seneng-seneng enggak. Kita berdua nggak pernah. Tapi diputar lagi. Tak putar lagi. Gimana? Jadi selalu tak lipat Jadi sampai baju, jadi apa? sampai hari ini gitu loh. Baru hari ini jadi baju. Oh ya. Mobil, rumah. Amin, amin. Iya. Kalau sekarang ya nggak apa-apa. Nyenengin istri itu lucunya. Hasil jerih payah. Daripada mau kulain golden lagi. Ya enggak apa-apa, Bro. Berarti dari awal online nih ya, online yang dulu yang nggak jelas yang banyak sekali barangnya sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh, Cek? Kurang lebih nggak 5 tahun. 5 tahunan ya? 5 tahunan sampai Itu berdirinya pakai, store pertama? dari Instagram Nggak. pribadinya KWW. Jadi dari Instagram pribadi namanya diganti jadi pasar_kodok. Terus dari tahun 2014 atau 2015 ya. Segitu lah. Terus jadilah perubahan ke jual jam tangan. Nah, tapi kebetulan Instagram lama kita yang sudah akhirnya berhasil reach 50.000k kan habis dihack. Jadi iya, foto-fotonya itu hilang. Nah, ini titik di mana kita mendapatkan masalah tapi di balik semua masalah itu ada berkahnya. Oke. Nah, Kalau misalnya cari barang kecil-kecil dengan cuan yang anggaplah 100%, tapi kalau misalnya dengan barang yang kuantitinya dikit, itu kan ya gak kroso pasti ada. Sampai Nah, waktu dari Jepang itu bukan barang baru loh. jadi saya juga barang second juga. Barangnya itu yang bahkan kalau secara mata kalayak umum akan bilang gini, kon cek nganggur mulai jam model kayak ngono. Jadi itu barang yang harus benar-benar kita rawat lagi, kayak kita beliin Jadi, bezel dan band yang baru. Datang ke sini tuh kayak sampah. Dari pasar maling itu aku bangun pasar kodok kira-kira setahun dari Instagram pribadiku. Followerku lumayan banyak lah waktu itu. Cuma Masuk. 650 orang. 650 orang. Tapi asli. Tapi asli. Followingnya 1000. Following 4.000 lah. Nah, dari 650 itu dalam waktu setahun intens dengan upload terus itu bisa mencapai sekitar 2.000. 2000-an. Oke. Nah, terus nggak sampai di situ. Jadi perjalanan kita juga lumayan Agak berat. tersandung-sandung sih. Sampai Dengan tangisan. di follower 2000 lumayan sudah, kayak setiap hari pasti ada jualan. Tapi nggak bisa karena anak kita juga semakin besar. Jadi kebutuhannya semakin juga besar. banyak tuh. Supply dan demand juga nggak seimbang. Supply-nya kecil, demand-nya gede. Akhirnya aku mau nggak mau harus cari Kerja side job. lain. Kalian percaya nggak percaya? Aku juga jadi supir Grab dulu waktu itu. Sempat jadi Di tahun berapa itu?
2015. Ya. 2015 itu awal 2015 terakhir itu awal mula KWW jadi supir Grab. Terus yang udah pernah deh ngerasain yang namanya di cancel sama orang pas sudah deket ke poinnya, intinya udah pernah ngerasain Apa yang dikeluhkan ya? Lo sampai high kita udah pernah Ups and down lah. Ya. That's why sekarang dia kalau pesan online Gojek atau apapun nggak pernah mau cancel. Saya menghargai bapak-bapak Gojek, semangat Pak. Loh, kok jadi begini? That's why Celisa juga boleh GoFood terus. Oh iya boleh. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Lu kamu kok pesen terus? Ya gimana ya? Nggak bisa dibatalin. Kan nggak enak kalau dibatalin. sampai akhirnya waktu aku nge-grab itu Pasar Kodok ini tak serahkan ke Elisa. Dari situ Instagramnya ya? Instagramnya semua. Jadi Sepenuhnya. urusan per jam tanganan ini sudah Nggak tak bisa lepas. di-handle karena dia kan di jalan terus. Tak suruh dia yang handle. Dari situlah ini loh pekerjaan ini mulai berkembang. Jadi kalau misal kalian FYI, buat mungkin ada followernya Pasar Kodok juga yang bakal nonton kan nanti bakal tak share. Oh harus. Oh iya. Jadi waktu itu yang membesarkan Pasar Kodok sampai segini besarnya adalah ya sebenarnya Cici sih, sebenarnya si Elisa karena otaknya segala sesuatunya itu di dia. Karena yang maju di depan sebagai yang foto barang, ngomong di video juga dia. Nah waktu itu Pasar Kodok nggak ada video, jadi bukan kayak sekarang kan. Dulu cuma foto toh. Dulu cuma foto aja, terus karena waktu zaman nge-grab itu KWW dari jam 6 pagi cuma pulang jam 12 siang sampai jam 2 ya, terus pergi lagi sampai jam 9 malam baru pulang. Karena ya harus ngumpulin poin, kalau nggak ngumpulin nggak dapat bonus, nggak bawa apa-apa ke rumah. Gitu. Iya. Embongan bro. Oh temenan. Air yang baik. Ngawrai. Abis gitu mulai di Nakalmu menangku bro. Oh. Nah, kita Ioni. Kita Ioni. Ojo kayak Genos. Kurir Barat Timur terus perang. Mas lanjut. Terus waktu itu mikir gimana kalau kan saya waktu itu minta mau ngambil dari salah satu toko di Surabaya juga, minta izin boleh nggak kalau foto-foto. Jadi waktu itu dari bukanya toko sampai ditutupnya toko saya nongkrong di situ. Di toko orang. Iya, Jadi di kita toko orang. dia di toko orang foto-foto, aku nge-grab. Jadi dia Setelah nurunin. selesai grab, poin udah nutup, aku jemput dia. Jadi waktu itu jam 8:30 kan dia sudah harus jalan, aku harus nunggu. Meskipun tokonya belum buka, mallnya juga belum itu, aku nunggu. BTW, jangan kira waktu itu di momen itu kita cuma berdua loh ya. Anak kita udah 2 kok. Iya, anak udah 2. Jadi waktu Jadi itu kalian bisa bayangin kan kerjasamanya harus luar biasa. gimana harus maintenance Iya. anak, harus ngatur waktu Sebagai seorang ayah, aku bisa membayangkan. kerja. Ya kan? Loh, tapi ini pesannya mau 2 bapak kan ya? Iya, baru mau 2 bapak. Habis ini tenut-tenut dah sih. Nah. Tapi ini pesannya bagus buat anak-anak sekarang yang maksudnya sekarang kan lagi giat-giatnya online ya. Mereka udah menjamani online itu dari maksudnya orang-orang masih percaya Belum, dengan store yang belum betul. booming sekarang apalagi gara-gara pandemi. Kalau online itu juga nggak instan. Betul. Yes, Iya, It takes time. nggak ada kan Sangat bangun takes time. bangun apapun nggak ada yang instan. Nggak ada. Jangan Isi kira kan isi goal. Oh iya betul. Betul, Iya. betul. Jadi walaupun segampang-gampang kalian menjadi reseller, tetap harus sorong. Dari situ kita juga mulai agak growing juga kan. Betul. Segmennya udah mulai bertambah. Dari yang cuma foto-foto di tokonya itu akhirnya kita bisa pulang ke rumah, mulai kulaan Mas. Jadi untungnya kalau dari 10 biji, untungnya tuh diambil lain satu biji Nah, barang. akhirnya kita punya barang rumah, punya barang satu. Dari dua dan seterusnya sampai Jadi hari-hari. sampai cukup kita ngerasa cukup untuk bayangin kita punya satu unit sampai ngerasa cukup. Kan jadi proses itu Ya, tapi dulu sering kan di Instagramnya mereka packing yang barang Iya. seriwah gitu. dan itu kita lakuin sendiri loh. Kita Itu waktu itu nggak ada benar-benar karyawan. cuma berdua. Jadi benar-benar kita niat untuk bekerja, niat soro. Sing penting
aku anak-anakku enak. Kalau di sini aku mesti ngomong ini, aku mendingan kehilangan masa mudaku daripada aku kehilangan masa depanku. Paham nggak poin itu? Jadi Kehilangan momen masa muda daripada kehilangan masa depanku. oke. Kalau yang kita mau dilihat dari hidupnya aku sama WB itu nggak ada satupun titik di mana kita ngelewatin masalah demi masalah tanpa perkenanan Tuhan. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, ada aja jalan yang Tuhan kasih, ada aja ide yang Tuhan kasih. Jadi lah jawabannya kayak kon ya. Iya, iya. Gak ono jalan pindah lah kon gak tersesat di sini. Oh iya, bener loh. Kita harus tersesat dulu, men. Iya bener. Terus kok hari ini tersesat pasti. Kayak ngono. Aku soalnya tahu tak pas kamu udah tersesat gitu. Jadi gue juga ya temenan. Jadi kan harus gini lah, kayak nggak mungkin kan menemukan jalan baru yang nggak pernah mau lewati tanpa kon tersesat. Harus tersesat di sini. Benar. Akhirnya nyoba, oh tak mlebu kono ono apa sih? Nah, itu yang kita pernah lakukan, kita pernah rasakan, kita pernah tersesat. Nah, tersesat akhirnya udah menemukan jalan yang sudah on track, jangan sampai tersesat lagi. Cok nangis. Iya, cok nangis. Katel, bro. Tisu. Munggah gitu. Munggah. Ya sorry sih, kita bukannya seorang rohani ya, tapi kalau nggak perkenanan Tuhan, nggak mungkin sih kita bisa achieve kayak gitu. Ini backsound kita fix. Terharu. Ya karena kayak gini ya, kita ngeliat kayak masa pandemi ini kan sambil toko dibuka, tapi maksudnya orang terus datang. Iya. Artian- Kalau misalnya kalian mau tahu ya, kita syuting hari ini, toko Pasar Kodok ini ditutup dibuka cuman 20%. Dibuka cuman 20% kelihatan dari luar. Tapi orang dari tadi Keluar masuk. harusnya denger ya ini noise-nya. Harusnya Dengar denger. noise-nya. Jadi- Orang dari tadi keluar masuk. Jadi penonton bayarannya banyak. Ini bukan pengunjung bayaran. Oh. Oke. Well, tapi mereka berdua bisa achieve sampai saat ini ups and downs-nya Proses, banyak ya, ya. proses. Banyak sekali tangisan, banyak Ya. sekali. Kalau misal ceritain bisa 5 episode di YouTube. Kalian buka toko untuk curhatan nggak? Well, tapi banyak sekali ups and down, tangisan, terus pasti bertengkar Ya, juga kan. iya, pasti. Karena suami istri kalau satu pekerjaan pasti sering bertengkar. Stres, soalnya kita stres waktu itu karena semua kita kerjain sendiri. Tapi gini, kalau misalnya kalian untuk orang-orang muda, para entrepreneurship di luar sana Oke. yang lagi mau cari kerjaan, mau membuka Ini tips and kerjaan. trick nih. Ada. Tips and trick. Kalau kalian sudah punya istri, Libat kan. tongsianmu yang paling baik dan yang paling gak akan bikin kamu susah adalah istri. Wow. Itu yang harus kita ngomong. Ya itu pandangan ya. Setuju. Soalnya Ini nggak ada yang tahu. menganggap kerja sama istri nggak enak. Iya. Tapi Tapi salah. menurutku, Karena gini. kalau kerja sama istri itu karena kan nggak mungkin kan kamu sama istri punya hati mencurangi kan nggak mungkin. Betul. Maksudnya gini, ntar aku ambil dari suamiku deh biar dia susah, kan nggak bisa, dia susah lo juga yang susah. Betul. Ya kan? Terus yang tak alami itu begitu. Kenapa suami istri enak? Kadang-kadang kalau kita dapat masalah, misal masalahnya dia yang handle ya, dia pasti akan ngomong, yang tolong kok urusan masalah. Dia kan merasa melemparkan masalah itu ke aku. Tapi aku sendiri juga ngerasa kan dia yang ngurusi. Jadi kayak masalah itu ditanggung bareng-bareng. Jadi pasti akan beres. Enak. Jadi jangan dulu bingung, nggak enak sama istri ini, nggak enak, atau kerja sama suami itu tuh terlalu posesif. Enggak, karena Tuhan itu sudah menciptakan kalian berpasangan, berarti sudah pasti kalian cocok. Ngono lho, mengandang meriton. Nah kalau misalnya yang mau bikin entrepreneurship Enggak, Jonas lagi, udah kerja sama Meta kan? Sudah. iya, sekarang Sudah. udah ini. Sudah. Pokoknya satu, modal bukan masalah ya. Enggak. Karena otak kita, tangan kita, kaki kita adalah harta yang paling besar yang Tuhan kita udah kasih kita punya. modal besar. Tangan, kaki, kita dikasih Otak. itu modal dari Tuhan. Apalagi Sekarang mau zaman tanya, milenial. ginjalmu harganya berapa? Oh, kata cuek bro. Makanya di Cina, cat M loh bro, ginjal siji. Kak. Ginjalmu ditolak. Itu sudah dikasih sama Tuhan, gratis. Jadi ya itu zaman milenial ini kalian udah bisa buka toko tanpa punya fisiknya, ya kan? Padahal kalau orang di luar sana mungkin ngiranya gini,
Apa sih kok G-Shock? Padahal waktu itu pun sampai sekarang kan maksudnya bukan barang sesuatu hal yang langka untuk dicari. Betul ya? Maksudnya kita dari kecil pun bisa pakai G-Shock, bisa pakai gadget segala macam. Tapi ya bukan dari itu aja, kita dari kerja keras lah ya. Jadi sebenarnya bukan titik utamanya bukan seberapa besar modal sih ya. Tapi bagaimana kita bisa manage modal, terus juga bagaimana kita bisa berjuang melawan kerikil-kerikil batu-batu yang menghadang ya kan. Terus juga bagaimana kita membaca pasar tuh penting juga ya. Penting banget kan ya. Tapi kalau dalam kehidupanku secara pribadi sama Wewe, yang itu semua kalah pentingnya sama satu hal, yaitu menabur. Berbagi kebaikan. Jadi kalau di dalam kehidupanku yang sampai hari ini, semakin banyak kita menabur, nggak akan habis. Semakin banyak kita tuai. Secara logika, biasanya kan orang dunia tuh bakal bilang gini, lu kalau misalnya mau cepat kaya, Kudu pelit. harus irit. Nah, MS ini bisa ngajari kan Iya. kan pelit tuh, soge. Singgung terus kalau masalah pelit. Pelit dari Dulu. MS ku ya nonton nih. Ini serius naskah. Coba deh ditiru. Berbagi itu, sharing itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang unexpected. Kan nggak akan pernah Sharing bukan berarti harus materi. nggak harus. Betul. Lu itu udah sharing loh. Waktu zaman aku sama Wewe nggak punya uang, kita sharingnya adalah waktu sama kasihnya kita kepada orang tua waktu itu. Sama waktu itu mungkin kita terlibat mungkin pelayanan, tapi nggak harus. nggak harus itu gitu loh. Kamu bisa bantu, misal temenmu butuh kamu lakon pas nganggur sih yo, lak pas kerja terus karena ini kita harus berbagi, kerjaanmu tak tinggal ya. Lo nggak boleh, maksudnya Jadi maksudnya mengutamakan prioritasnya nggak dulu. sharing itu nggak melulu tentang uang kok. Oke. Ya toh, ngobrol aja ini udah sharing. Kayak waktu kamu putus sama mantanmu. Nah. Aku sama Meta kan membuka waktu dan rumahku untuk kamu curhat di rumahku. Salah satu kebaikan. Bener ya kok ya? Waktu kamu nggak bisa move on dari Lah misal gue namanya Deno, sayang coy. Memberikan waktu luang untuk Iya. ketemu. Iya. waktu kamu curhat-curhat dengan mantanmu, aku sama Meta yang bener loh, cuma kayak staff-staffnya Pasar Kodok semua yang ikut kita, kebetulan ini ada staff-staff lama yang dari baru buka toko sampai hari ini masih kerja sama kita. Mereka tuh kan kita ajarin, ayo dong berbagi. Sampai hari ini yang aku lihat taraf hidupnya mereka semua berubah. wih, berarti saya yakin Mbak yang lagi ngitung di samping ini taraf hidupnya udah naik ya Mbak ya, bener ya? Udah lama. Tanyain, Nah. apa yang berubah? Apa yang berubah Mbak? Apa yang berubah? Statusnya Sudah berubah. punya apa sekarang? Sudah punya apa sekarang? Udah punya mobil loh, beli Mobil, baru mobil. loh. Baru loh. Apa ya? Admin. Iya. Panas bedanya nggak luntur. Itu hasil dari berbagi. Serius. Seorang adminnya Pasar Kodok sudah bisa beli mobil coy. Sama satu lagi, kalau misal kamu jadi seorang entrepreneur, jangan pernah menganggap dirimu sebagai bos, tapi jadi leader. Bos dan Jadi leader. bos itu cuma ya bisanya nyuruh. Tapi kalau kamu leader, kamu contohin. Kamu masih contoh. Betul. Ini loh, seperti ini yang benar. Gawe channel dewe mari ngene bae. Mbak mari. Mbak mari ini betul aja Be. Hello cash. Oke, terima kasih Koko Wiwi, Celsa sudah mau mengisi konten kita kali ini. Kita semakin yakin ya kalau kita ngobrol dengan orang yang tepat itu durasinya terasa cepat. Iya, bener ya. Bener. Tak delok iket mang, wah, gak kerasa ya, Bro. Jadi 31 menit. 37. Iya. Jadi apapun kontennya yang penting adalah lawan ngobrolnya. Terima kasih sekali lagi Ko Wiwi, Celisa, Pasar Kodok sudah mau mengisi konten kita kali ini, mengisi konten yang berfaedah kali ini. Di tempat yang luar biasa. Tempat yang luar biasa yang dari tadi gak ada sepi-sepinya, Bro. Jangan lupa follow Instagram kita. Oh iya, nanti akan ada di deskripsi dan ada di bawah sini ya. Tenang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kita juga punya sponsor dulu. Terima kasih. Mana komennya? Kamu pasti ngira ya hari ini kita nggak ada Little- sponsor. Enggak, kita nggak pernah. Little Kawa buat yang suka kering tempe ya. Little Kawa terima kasih Satunya sekali. lagi adalah Fancy Meal. Somai. Oh, warna biru, Bro. Loh, warna-warni, makanya fancy. Terima kasih ya Little Kawa dan apa tadi namanya? Fancy Meal. Fancy Mix sudah mengisi konten kita buat kali ini.
Semoga konten kali ini bersama dengan Pasar Kodok bisa memberikan sesuatu yang bisa kalian serap, bisa kalian nikmatin. Nilai-nilainya yang bagus kalian ambil. Iya. Yang jelek dibuang. Betul. Bisa menjadi inspirasi, ya kan? Semoga bisa menghibur saat pandemi ini. Amin, amin. Jangan lupa bahagia. Amin. Ingat tagline-nya Pasar Kodok, kita terbentuk ketika Tuhan tersenyum. Hashtagnya adalah Pasti bahagia. Pasti bahagia. Dari Pasar Kodok Store. Ntar kita buat ya, hashtag. Dan semoga kedepannya kita bisa menemukan bintang tamu yang membuat konten kita lebih berfaedah. Bener ya, Kak? Ya? Sesuai dengan permintaan netizen. Yes. Karena sejatinya Kita nggak bisa apa-apa ya karena sudah ada produsernya siapa. oh iya. Nggak disebut. Iya, terima kasih Pak Produser Aditya Alan. Editor, Terima kasih. kameramen, Aditya Alan juga. asisten produser. Aditya Alan. Oh, ya bener ya. Ya bener ya. Oh, persis. Seharusnya tuh TikTokannya kok banyak udah. Iya. Bukan Irit. Ya tapi ya bener. Nanti kalau subscriber kita udah 100.000 kita akan berkembang lagi. Amin. Amin. Nanti kalau subscribermu udah 100.000, aku juga bikin YouTube ah. Baik. Tapi Gu, selain irit, memang karena sejatinya aku beda nggak bisa apa-apa. Karena kita cuma bisa Gerak.